Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 26 September sampai 2 Oktober 2021 tertulis pada kitab Amsal 16 ayat 8, ayat 11, dan Amsal 17 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 16 ayat 11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Amsal 17 ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ untuk kita minggu ini benar dalam bekerja, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi. Menurut Wikipedia, korupsi atau mencuri yang bermakna busuk atau rusak adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dari dua pengertian ini dapat kita katakan secara sederhana, korupsi adalah tindakan atau perbuatan yang tidak benar oleh pejabat publik untuk mendapat penghasilan yang lebih dari yang sepatutnya. Tidak dapat dipungkiri, hampir setiap orang menginginkan penghasilan yang lebih atau banyak. Sebab dengan penghasilan yang banyak, seseorang dapat melakukan banyak hal yang menyenangkan dirinya, seperti bisa makan enak kapan saja mereka mau, bisa jalan-jalan kemana saja, bisa membeli barang-barang mewah yang diinginkan, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, dan banyak lagi. Bahkan, jika seseorang mempunyai banyak uang, ia akan lebih disegani dan dihormati orang. Apalagi ia seorang yang suka memberi atau membagikan uangnya kepada kerabat-kerabatnya atau kepada orang yang memerlukannya. Kehadirannya menjadi sangat ditunggu-tunggu dan perkataannya dianggap tepat dan benar. Ini kebalikan dari orang-orang yang tidak punya uang banyak atau miskin. Walau yang ia perkatakan benar, tetapi sering dianggap salah oleh orang lain. Mereka seringkali tidak diperhitungkan, bahkan kehadirannya kurang diharapkan. Tampaknya semua persoalan akan lebih mudah diselesaikan jika mempunyai banyak uang. Sebenarnya mempunyai banyak uang tidaklah salah, asal itu didapat dari hasil kerja yang jujur, tidak hasil curian atau tipuan, hasil suap dan hasil dari mengubah-ubah timbangan atau neraca. Sebab jika penghasilan didapatkan dengan cara yang tidak benar dan tidak jujur, itu tidak akan membawa sukacita bagi pelakunya. Tetapi pada akhirnya kehidupan mereka akan roboh dan jatuh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil dan benar, Ia tidak membiarkan orang-orang jahat hidup dalam kejahatannya, tetapi Ia akan membalasnya kepada mereka. Seperti dituliskan pada Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah melakukan kejahatan demi mendapatkan penghasilan yang banyak, seperti menerima suap dan mengubah-ubah timbangan. Buatlah timbangan yang betul, sebab timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Allah, seperti dituliskan dalam Amsal 16 ayat 11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Jikalau timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Allah, maka timbangan orang-orang benar adalah kepunyaan Allah juga.
Dan jika itu kepunyaan Allah, pastilah bersuka cita orang yang menggunakannya. Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Selain mengubah-ubah timbangan, menerima suap adalah cara yang tidak benar untuk menambah penghasilan. Menerima suap atau hadiah suapan dengan membelokkan hukum. Sebab dengan melakukan itu, akan ada orang yang dirugikan dan diuntungkan dengan cara yang tidak wajar. Dan ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Orang-orang jahat tidak bertahan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan menentang orang-orang jahat. Melihat buruknya dampak dari ketidakbenaran dan ketidakadilan, dan baiknya dampak hidup adil dan benar, berlakulah adil dan benar dalam bekerja. Walau hasilnya mungkin hanya sedikit, itu akan lebih baik daripada banyak tetapi tanpa keadilan. Seperti dituliskan dalam Amsal 16 ayat 8. Dan percayalah, walau hanya sedikit, itu akan cukup sebab Tuhan memberkatinya. Tetapi walaupun banyak, kalau hasil dari ketidakbenaran dan ketidakadilan, itu akan sia-sia. Sebab pada akhirnya mereka yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran akan rubuh dan jatuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan hari anti korupsi, maka terkhusus kepada para pejabat publik, jangan melakukan korupsi walau ada kesempatan untuk itu. Takutlah akan Tuhan dan percayalah akan pemeliharaannya. Carilah dan dahulukan kerajaan dan kebenarannya. Kita akan dipeliharanya melebihi burung di udara dan bunga bakung di taman. Amin.